Happy weekend untuk sobat investor, YSC. Di minggu kali ini, minggu ketiga Januari, kita rekaman di Jumat, sesi kedua tanggal 17 Januari. Kita mau lanjutin untuk bahas-bahas saham minggu ini ya, Mas, kali. Iya, benar sekali. Oke, nah mungkin langsung aja, Mas, kita kasih, view untuk IHSG minggu ini dan nanti minggu depannya seperti apa, Mas, Alik untuk IHSG-nya? Oke, jadi balik lagi kita akan bahas, terkait pergerakan daripada indeks harga saham gabungan kita nih. Nah, kita berada di hari Jumat dan ini adalah akhir perdagangan Sesi kedua. untuk minggu ini. Dan pergerakan ISG dalam 3 hari terakhir itu, tampaknya memberikan senyuman nih, Mas. Tampaknya memberikan senyuman dan semua investor juga happy karena, mengalami kenaikan. Saham-saham big cap-nya ada yang mulai naik ya, Mas? Iya, benar sekali. Dan kalau kita lihat, beberapa saham bank itu mengalami kenaikan nih, Mas. Kayak BRI, kemudian ada Bank Mandiri, BNI. Nah, itu merupakan motor penggerak daripada Mmm. ISG. Dan kalau kita lihat di hari Jumat ini, ISG berada di area resisten, Mas. Nah, dia berada di area resisten yaitu di 7.182 sampai 7.200-an. Jadi memang saat ini ISG posisinya di resisten, rawan untuk, mengalami koreksi. Nah, dan untuk supportnya sendiri yaitu di kisaran area 6.951 sampai kisaran 6.977 atau kisaran 7.000 lah untuk support kuat daripada ISG. Dan kalau kita lihat untuk pergerakan minggu depannya sendiri, sepertinya akan masih sideways, ada indikasi koreksi mendekati area, support-nya. Yaitu di kisaran, area 7.000. Jadi mungkin dari saham-saham perbankan juga, ada indikasi mengalami koreksi nih, Mas, karena sudah naik selama 2 hari, seperti itu. Oke, kita lanjut ke Big Bang-nya, Mas. Minggu ini kan ada isu penurunan, suku bunga Mhm. 25 basis point suku bunga Bank Indonesia, yang akhirnya minggu ini mulai ada kenaikan nih atau rebound dari saham-saham, perbankannya. Mungkin bisa Mas Alik cek satu-satu nih, Mas, saham-saham big cap-nya, Mas. Mulai mungkin dari BRI dulu nih, Mas, yang banyak retailnya di dalam. Oke, jadi, kalau kita lihat, yang pertama dari saham bank yaitu Bank BRI, yang di mana nih saham favorit daripada investor kita nih, eee, BRI. BRI secara jangka pendek kalau lihat teknikalnya ini sebenarnya masih masih pola turun atau downtrend, namun jangka pendeknya mulai ada indikasi nih buat balik arah nih, Mas. Ini terlihat di sana ada pola pola pattern yang terbentuk yaitu inverted head and shoulder dan hari ini terkonfirmasi, mantul di area support yaitu di 4.060 sampai kisaran 4.090. Oke. Nah, di mana itu adalah area gap yang dibuat, kemarin nih untuk si BRI-nya. Jadi buat teman-teman ini bisa menjadi apa ya, titik entry untuk BRI di area gap-nya. Dan untuk target, terdekat yaitu di 4.240. Nah, itu target terdekat untuk BRI-nya. Nah, kalau ini bisa lewat, besar kemungkinan ini akan melanjutkan kenaikan untuk BRI-nya, Mas. Oke. Mungkin semoga jadi kabar gembira untuk para pemegang saham BBRI. Kemudian, BMRI, Mas, Mandiri, Mas. BMRI, oke, ini saham favoritku juga nih kalau untuk saham Bank Mandiri nih. Soalnya kalau naik suka banyak nih, Mas. Nah, secara teknikal kalau untuk Bank Bank Mandiri, jangka menengahnya itu, mengalami downtrend, namun jangka pendeknya ini dia berhasil nih keluar dari fase downtrend-nya dia. Nah, dan saat ini dia bergerak di area support. Jadi ini bisa kita perhatikan supportnya yaitu di 5.750 sampai 5.775 nih, Mas. Nah,
Ini area pantulannya dia dengan target resisten di 6.150-an. Jadi ini, cukup menarik untuk kita, perhatikan Bank Mandirinya. Oke, selanjutnya Bank BNI, Mas. Kemudian, BNI ya. Nah, BNI kalau kita lihat pergerakan BNI, eee, cukup menarik juga, namun secara jangka menengah memang masih downtrend ya. Jangka pendeknya yang, sideways dan dia ketahan di resisten 4.600 sampai 4.620 dan kalau untuk supportnya sendiri yaitu di 4.260 sampai area 4.270-an. Jadi, ini yang bisa kita perhatikan kalaupun Bapak Ibu mau, entry, beli dekat-dekat area support biar resikonya lebih, terukur dan bisa, terjaga seperti itu. Oke, terakhir dari perbankan, Mas, untuk saham BBCA-nya nih, Mas, yang sekiranya penurunannya tidak lebih dalam dibanding teman-temannya yang lain nih, Mas. Oke. Nah, untuk saham untuk saham Beb BCA sendiri, ini kalau kita perhatikan sih sebenarnya jangka pendeknya terlihat sideways-nya di sini. Ini kelihatan pola sideways di area ini, supportnya di 9650 sampai supportnya di 9575 sampai 9650 dan untuk resistennya sendiri yaitu di 9.900. Oke, Jadi ini bisa diperhatikan. Jadi kalau mau entry pastikan, beli dekat-dekat supportnya ini, biar resikonya bisa, lebih kecil lah untuk, BCA-nya. oke. Mas, di minggu ini kita juga ada lihat, kenaikan dari saham-saham, sektor energi, komoditas dan juga energi, Mas, ya. Nah, salah satunya didorong, kenaikan harga minyak global. Nah, mungkin bisa dicek, Mas, satu persatu saham-saham energi, mungkin kita mulai dari Medco, Mas. Oke, saham energi. Nah, untuk pergerakan dari Medco sendiri kalau kita perhatikan ini sebenarnya, dalam jangka pendek ini mulai ada indikasi nih pola pembalikan arah. Nah, di sini ada pattern yang terbentuk, eee, ada namanya inverted head and shoulder dan ini mengkonfirmasi nih setelah dia mengalami penurunan, dia terjaga di area supportnya dia. Nah, supportnya itu di 1.140 sampai 1.155. Nah, ini bisa kita nih titik entry-nya di area-area sini dengan target terdekat di 1.235. Nah, itu untuk target dari Medco, seperti itu. Kemudian selanjutnya boleh dicek, Mas, untuk saham, AADI dan juga Andro, Mas. AADI dulu, Mas. Baru aja. ADI, AD ini saham yang baru IPO ya, Mas, ya? So, Yang baru IPO, di mana pergerakannya juga masih cukup liar atau volatile dan kalau kita perhatikan, ini sempat mengalami kenaikan namun, turun lagi. Yang perlu kita perhatikan adalah area supportnya nih teman-teman. AADI itu ada support di 8.550 sampai 8.675. Nah, ini bisa menjadi titik entry juga nih untuk, AADI dengan target di 9.400-an. Nah, ini bisa dikawal nih untuk AADI-nya. Kemudian untuk Adro sendiri, untuk Adro pergerakannya belum terlalu signifikan, jadi ini gap-nya di sini cukup lebar nih, Bapak Ibu, ini gap-nya cukup lebar. Dan secara jangka pendek pergerakannya masih, sideways dengan support 2320 sampai 2360 dan resisten di 2650. Nah, ini bagus nih buat beli, atau, entry buat Adro-nya di kisaran support dengan target jual di 2650, Mas. oke.
Kita lanjut bahas saham, batubara lainnya Mas, Halih. Kita coba cek saham ITMG Mas. Oke, coba kita lihat ya, untuk ITMG. Nah, untuk ITMG sendiri secara pergerakan teknikal ini, sebenarnya, masih serius ya, Mas, ya, dalam secara jangka pendek. Tapi menarik nih buat kita perhatikan untuk ITMG-nya. Nah, ini Bapak Ibu atau teman-teman bisa lihat untuk supportnya yaitu di 25.625. Ini kita boleh ambil tuh di area-area itu. Dengan target resisten di 26.525. Nah, itu untuk ITMG ini ada potensi nih untuk mengalami kenaikan. Oke. Kemudian Mas untuk PTBA-nya gimana Mas? Oke, jadi, untuk PTBA sendiri secara pergerakan teknikal, secara jangka menengah ini masih pola downtrend dan secara jangka pendek ini, polanya mulai sideways nih. Nah, setelah sideways itu biasanya akan uptrend, Mas. Tapi, ini akan ada proses nih di sini. Akan bermain, dia mungkin, ke high-nya terus ke low-nya lagi, mungkin sampai suatu waktu akan menembus area resisten. Di mana Mas Nah, resistennya? untuk resisten PTBA sendiri yaitu kita bisa perhatikan di 2.710 dan supportnya sendiri di 2.600 sampai 2.630. Jadi ini, bisa kita perhatikan. Kalaupun misalnya kita mau entry, usahakan entry dekat-dekat support, Oke. biar resikonya bisa lebih terjaga, seperti itu. Selanjutnya Mas mungkin kita bahas, saham energi ataupun komoditas lainnya itu ada Pegas Mas. Gas ya, oke. Ini Pegas kemarin, sempat mengalami kenaikan juga nih, Harga gasnya lebih kompetitif lebih kompetitif. di lokalnya. Benar, harapannya sih, dari berita itu, pendapatan perusahaan itu bisa naik, Mas. Betul. Nah, untuk teknikal Pegas, dalam jangka pendek ataupun jangka menengah ini terlihat pola yang uptrend dan saat ini pun, dia mantul di area support di 1.635 sampai 1.640. Jadi ini menarik nih buat, kita bisa entry di area-area ini. Dengan target resisten yaitu di 1.725 di kisaran sini. Oke. Selanjutnya Mas, kita coba cek Indi dan juga terakhir PTRO Mas. Oke. Ini. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke Indi sama BTRO, nah ini untuk saham-saham komoditas nih. Iya, Nah, biasanya kalau saham-saham komoditas itu bagusnya ini kan sekarang harga batu bara masih belum terlalu belum terlalu naik. Iya betul Mas, belum sekitaran terlalu 100. naik ya. Itu bagusnya kita beli pada saat harga batu baranya itu, belum terlalu signifikan. Oke. Karena biasanya kalau, harga batu baranya udah mulai naik, biasanya sahamnya juga sudah pada naik, Mas. Iya, Jadi memang waktu yang sekarang. Tapi tantangannya adalah, ya kita menunggu, betul Mas. berarti sabarnya dipanjangkan, Mas. Oke, terus kita ke komoditas energi ini ya, Betul ya Mas ya, heeh, Indi, Indi, oke. Indika Energi. Sempat ada sentimen terkait Indi sama PTRO Mas. Oke. Nah, untuk Indi sendiri, sebelumnya dia bergerak sideways di tanggal 9 Januari ini sudah breakout resisten atau keluar dari fase downtrend-nya, sorry fase sideways-nya dan saat ini dia secara jangka pendek bergerak di atas nih. Artinya ini mau kemana nih ini sahamnya? Nah, support-nya adalah, di 1.675 dan untuk area resistennya 1.785. Kalaupun ini bisa tembus untuk 1.785-nya, besar kemungkinan akan mengalami kenaikan nih untuk Indinya. Oke. Nah, nanti tinggal jaga supportnya yang 1.675 ini. Seperti itu, Mas. Terakhir di PTRO Mas. BTR, oh
Ini saham gokil sih, Mas. Naiknya terus signifikan setelah split, stock split. Stock split ya. Iya Dan kalau kita lihat sih sebenarnya Bapak Ibu, ini risikonya lumayan cukup sudah besar ya. iya. Artinya ini naiknya sudah lumayan cukup signifikan. Eee, apakah sudah tidak bisa naik? Masih bisa, tapi secara resiko ini resikonya udah Mulai mulai tinggi ya, Mas, lumayan ya. tinggi. Nah, tinggal nanti kita perhatikan, resistennya itu di 3690 sampai 3760. Kalau ini bisa lewat, ya mungkin akan buat, all time high baru. Oke. Nah, kemudian supportnya sendiri yaitu di 3300. Nah, itu tinggal dijaga tuh kalau misalnya kita ada beli PTRO, pastikan 3300-nya ini, dipantau ketat. Kalau lewat dari itu, mungkin akan ada, pembalikan arah di sana. Oke, Mas, itu tadi, untuk sektor-sektor saham, komoditas, dan juga energi. Nah, untuk selanjutnya, Mas, mungkin kita coba cek lagi yang, minggu lalu kan kita sempet cek tuh untuk beberapa saham konglo. Nah, kita coba cek untuk yang MTEK Group, Mas. Itu ada SCMA dan juga MTEK, Mas. Gimana nih Oke. update pergerakannya nih? Karena minggu lalu kita sempat notice juga tuh untuk, 2 saham ini. Iya, benar, jadi minggu lalu, sempat kita notice juga, terkait grup MTEK sendiri dan memang, itu mengalami kenaikan. Itu dia mulai naik di tanggal 14 sampai tanggal 15 tuh, Mas. MTEK, sorry, SCMA mengalami kenaikan itu sampai menyentuh level, 194 Oke. dan setelah itu dia turun dan sampai hari ini dia turun juga, tapi dia mantul nih. Mantul di area support yaitu di 163 sampai 166. Jadi ini bisa nih untuk entry lagi nih di area-area ini. Nah, dengan asumsi bahwa kita menjaga level daripada support, untuk SCMA-nya yaitu di 163 sampai 166, seperti itu. Jadi ini masih ada indikasi melanjutkan kenaikan sih untuk SCMA-nya. Oke, ada potensi untuk rebound di SCMA. Kalau untuk MTEK, Mas? Nah, kemudian untuk MTEK sendiri, eee, MTEK. Nah, kalau MTEK secara pergerakan teknikal pun juga kurang lebih sama dengan SCMA, namun, ini tampaknya cukup agresif nih untuk si MTEK-nya. Ini kan MTEK-nya suka beli saham SCN. SCMA-nya Iya, iya, betul. artinya ini ada keyakinan nih dari si MTEK-nya bahwa Mhm. Kinerjanya akan baik di kemudian hari ya, Mas? iya benar, seperti itu. Nah, secara pergerakan sendiri, secara jangka pendek ataupun jangka menengah ini masih, terlihat pola yang uptrend. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan supportnya yaitu 525 sampai 530. Nah, selama kejaga di area ini masih cukup menarik buat, di-hold ataupun Bapak Ibu simpan. Nah, targetnya sebenarnya di 620 sampai 625. Nah, ini kan kejauhan nih, ini kejauhan dalam artian dalam waktu dekat. Nah, kita bisa, pasang target price di 575, Mas. Oke. Untuk saham sektor teknologi lainnya, Mas, mungkin coba kita cek untuk Gotoh. Oke, Gotoh juga, minggu lalu sempat kita juga, eee, notice juga untuk Gotoh sendiri, namun harganya belum kemana mana masih, di situ-situ, range 82 sampai 78 nih. Ini sebenarnya pergerakannya cukup menarik. Nah, nanti tinggal kita jaga area supportnya dia nih, yaitu di area 78. Jadi selama dia kejaga di area ini, pergerakannya masih cukup bagus. Nah, resistennya sendiri yaitu 8283 dan kalaupun hari ini tutupannya bisa di atas itu, besar kemungkinan ini bisa melanjutkan kenaikan. Target terdekat 88 yang jauh 90, Mas. Oke. Jadi ini lumayan cukup uptrend nih untuk di Gotohnya. Oke. Untuk minggu depan, Mas, apa kita punya watchlist nih, Mas, yang bisa dipantau, Mas? Ada nih, Mas, yang
cukup menarik secara teknikal juga yang baru keluar atau ada indikasi lah buat keluar dari fase downtrend-nya. Itu ada Avia, Mas. Nah, Oke. ini Avia mungkin jarang kita bahas ya, Iya, ini punya pun Tanoto Group ya, Mas, ya. Tanoko Group. Ini saham, emiten CAP, Iya, CAP nah, Avian. Cat Avian. Oke, Itu dari brand itu kayaknya dari SD saya udah ada, dari lama tuh, iya udah lumayan lama. Tapi di market baru beberapa tahun ini. iya baru listing lah. Nah, untuk pergerakan teknikal dari Avia sendiri, secara jangka pendek ini mulai ada indikasi perubahan tren nih, dari yang downtrend kemudian berubah jadi uptrend nih. Nah, saat ini bergerak ada indikasi menguji resisten di 432, Mas. Nah, tinggal kita perhatikan untuk supportnya sendiri yaitu di 408 sampai 410. Nah, itu, Bapak Ibu bisa perhatikan tuh untuk area support si Avia. Nah, untuk entry-nya, ambil aja dekat-dekat support di 410-an, nah nanti jual di 432. Oke, Nah, 432 bisa lewat dan kita masih pegang sahamnya, nah itu bisa tinggal kita naikkan trailing stop-nya, Mas. Seperti itu. oke. Nah, satu lagi, Mas, mungkin ada? Satu lagi, ini grupnya si Avia juga yaitu si Cleo. Oke, berarti kalau Cleo ini emiten air mineral ya dalam kemasan, Iya, merek Cleo itu sendiri ya, Mas? merek Cleo sendiri. Siapa sih yang nggak butuh air, gitu. Ya. Nah, Gimana, Mas, teknikalnya nih, Mas? untuk teknikalnya sendiri secara jangka pendek ataupun jangka menengahnya, ini masih dalam pola yang uptrend dan di sana ada terlihat pola pattern ini, symmetrical triangle nih, Mas. Nah, kalau bisa ini resistennya bisa lewat, ini ada resisten di 1115. Kalau ini bisa jebol, besar kemungkinan akan melanjutkan kenaikan. Dengan target 1575. Dan supportnya sendiri yang perlu kita jaga adalah di 1460-an di kisaran sini nih Bapak Ibu, di kisaran sini. Oke, Nah, seperti itu. oke. Mungkin itu, watchlist kita ya, Mas, minggu ini. Semoga sobat investor sekalian bisa, pantau-pantau lagi nih, saham-saham ini. Sebelumnya juga disclaimer ya teman-teman bahwa apa yang kita informasikan di sini bukan paksaan jual atau beli, melainkan untuk referensi, teman-teman sekalian. Kali aja ada yang mau dipantau begitu dan lakukan lagi riset, pribadi masing-masing, gitu. Mungkin, terima kasih Mas Alik, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas Emil.